A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahu alazim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepadanya, kiranya nanti di hari kemudian kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan tausiah singkat ini, kita awali dengan sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW yang berasal dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Nabi SAW selesai sholat subuh mendatangi sahabat. Lalu Rasulullah mengatakan, saya tadi malam bermimpi dan mimpi itu benar. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan dia didatangi oleh seorang pemuda. Yang pemuda itu mengajaknya ke sebuah gunung, dan gunung itu tinggi dan terjal. Kemudian di dalam perjalanan bahwa Rasulullah Muhammad SAW diperlihatkan kepadanya ada laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki dan perempuan itu dia gunting-gunting bibirnya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada yang membawanya, ini apa? Lalu yang membawanya mengatakan, inilah manusia yang dia hanya pandai mengatakan tetapi tidak mau memperbuatnya. Kemudian dilanjutkan lagi perjalanan, dan dalam perjalanan berikutnya bahwa Rasulullah SAW melihat ada laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki dan perempuan itu dia cungkil-cungkil matanya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada pemuda yang membawanya, ini apa? Kemudian yang membawanya menyampaikan bahwa inilah orang yang dia mengatakan melihat sesuatu, tetapi sebenarnya dia tidak melihatnya. Kemudian dalam perjalanan lagi diperlihatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW ada seorang wanita. Yang wanita itu kakinya ke atas, kepalanya ke bawah. Kemudian ditanya oleh baginda Rasul kepada pemuda yang membawanya, ini kok ada seperti ini? Lalu pemuda itu mengatakan, inilah wanita yang dia tidak mau memberi asinya kepada anaknya. Kemudian yang keempat, dalam perjalanan itu diperlihatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW ada seorang laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki dan perempuan itu kepalanya ke bawah, kemudian kakinya ke atas, lalu bibirnya mengisap-isap air yang panas dan sedikit. Kemudian itu disampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh disampaikan oleh Ibnu Umamah, kemudian Ibnu Hubban dan Al-Hakim. Kemudian yang bisa kita ambil dari riwayat hadis ini adalah yang pertama tadi, bahwa yang namanya diperlihatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW ada laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki dan perempuan itu dia gunting-gunting bibirnya. Dalam penjelasan itu bahwa itu maknanya ketika seseorang dia hanya pandai mengatakan saja tetapi tidak mau memperbuatnya. Perlu kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah As-Saff ayat 2 dan 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu hanya mengatakan sesuatu dan kamu tidak memperbuatnya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah murka kepada orang yang hanya pandai mengatakan saja tetapi tidak mau memperbuatnya. Kemudian ketika tadi diperlihatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, ada laki-laki dan perempuan yang dia cungkil-cungkil matanya. Itu pertanda adalah bahwa dia mengatakan sesuatu tetapi dia sesungguhnya tidak melihatnya. Jadi ini ada kaitannya dengan kesaksian palsu. Jadi hendaknya kita sebagai hamba Allah agar mengatakan sesuatu yang benar-benar kita lihat. Ya, kalau seorang itu menjadi saksi di pengadilan contohnya, maka dia disumpah dengan Al-Quran kalau beragama Islam, maka dia harus mengatakan yang sebenar-benarnya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tadi, bahwa ada wanita yang wanita itu kepalanya ke bawah, kemudian kakinya ke atas. Itu pertanda adalah bahwa dia tidak mau memberi ASI kepada anaknya. Lalu yang perlu kita jelaskan di sini adalah bahwa ada kewajiban seorang ibu untuk memberi ASI kepada anaknya. Supaya apa? Supaya anak yang dilahirkannya, terutama dalam masa bayi itu, dia menjadi generasi yang berkualitas. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surah An-Nisa ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khafu 'alaihim wattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi kata Allah, hendaklah kamu khawatir meninggalkan generasi yang lemah. Jadi untuk itu kepada siapa saja, agar bagi seorang ibu hendaklah dia senantiasa memperhatikan, ya, apabila dia melahirkan anaknya, jadi bukan hanya sekedar melahirkan, tetapi juga tanggung jawabnya memberikan ASI kepada anaknya. Lalu jangan gara-gara ingin bodinya itu tetap dalam kondisi yang prima, lalu dia enggan memberikan ASI kepada anaknya. Lalu banyak orang yang memberi ASI dalam bentuk susu kaleng atau juga dalam bentuk susu binatang. Kemudian yang keempat yang diperlihatkan tadi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah bahwa ada seorang laki-laki dan perempuan yang kepalanya ke bawah, kakinya ke atas, kemudian bibirnya mengisap-isap, ya, air yang sedikit dan panas. Itu artinya adalah bahwa ketika dia berpuasa namun belum lagi waktunya berbuka, lalu dia sudah berbuka, artinya sembunyi-sembunyi. Ini tentu di bulan Ramadan ini, ya, tentu kita sangat mengharapkan ada kejujuran, ya, karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Maha tahu, ya. Walaupun orang lain tidak ada, tetapi Allah Maha melihat. Jangan sampai puasa yang kita kerjakan lalu itu kita kotori dengan kedustaan dan kebohongan. Inilah yang menjadi tausiah singkat kita pada kesempatan saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.